Halo semuanya, ketemu lagi dalam video pembelajaran prakarya kelas 8 semester 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita masih belajar tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi. Video ini merupakan video yang ketiga, jadi silakan cek video yang pertama dan kedua untuk dipelajari agar bisa mengikuti pembelajaran video ketiga ini. Nah, apa yang kita akan pelajari? Kita cek dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu nanti kalian dapat mengidentifikasi teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Jadi yang akan kita pelajari yaitu tentang teknik dasar pengolahan bahan pangan setengah jadi. Sebagai referensi, kalian bisa membuka dan membaca kembali buku paket prakarya kelas 8 semester 1. Silakan buka tentang teknik dasar pengolahan bahan pangan atau makanan. Sebelum kita masuk ke materi, pernahkah di antara kalian merasakan makanan khas daerah tempat kalian masing-masing? Jika pernah, di mana kalian merasakan makanan tersebut? Apakah di tempat makan, di restoran, atau warung dekat rumah kalian? Atau bahkan ibu kalian di rumah masak makanan tersebut. Apakah kalian pernah berpikir bahan dasar yang digunakan apa? Kemudian cara masaknya bagaimana ya? Nah, apakah dengan cara digoreng, ditumis, direbus, atau bagaimana? Nah, cara masak ini itu merupakan teknik pengolahan bahan pangan yang akan kita pelajari juga pada hari ini. Ada banyak teknik memasak yang dapat kita lakukan dalam mengolah bahan makanan. Nah, adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan atau makanan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan panas kering dry heat cooking. Kita akan pelajari masing-masing teknik dasar pengolahan bahan pangan tersebut, jadi silakan diperhatikan. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai teknik pengolahan makanan panas basah, yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan dasar cairan yang digunakan sangat bervariasi seperti air, kaldu, santan, susu, atau bahan lainnya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah ini tidak pernah lebih dari suhu didih. Dan dalam mengolah makanannya, pemberian garam hendaknya setelah proses akhir memasak, karena dalam setiap bahan pangan sudah ada kandungan rasa. Jadi intinya pada teknik pengolahan ini yaitu dengan bantuan bahan dasar cairan. Teknik pengolahan ini mencakup beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik merebus atau boiling, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan bisa berupa air, kaldu, dan susu. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang masih dingin atau dalam cairan yang telah panas. Jadi pada intinya, teknik ini adalah dengan bantuan cairan di mana waktu memasukkan bahan makanan itu cairan itu dalam keadaan sudah mendidih. Selanjutnya yaitu teknik poaching, ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih, yaitu sekitar 92 sampai 96 derajat Celcius. Nah, bahan makanan yang digunakan dalam teknik ini ialah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam memasaknya, seperti telur, ikan, dan buah-buahan. Cairan yang biasa digunakan yaitu biasanya kaldu, air yang diberi asam, cuka, ataupun susu. Pada intinya, teknik ini menggunakan bahan dasar cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus, yaitu dengan menggunakan api kecil dan juga cara masaknya tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga yaitu teknik braising, adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api kecil, dikecilkan secara berlahan. Jenis bahan makanan yang diolah dengan teknik ini biasanya yaitu daging dan sayur-sayuran. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan daging yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Yang keempat yaitu teknik stewing.
yaitu menggulai atau menyutup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu tadi, dan cairannya itu tidak terlalu banyak serta menggunakan api yang sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan itu keluar dengan sempurna. Bahan masakannya biasanya seperti daging, ayam, dan ikan. Pengolahan ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada prosesnya, cairan yang sering digunakan yaitu air, susu, santan, atau kaldu. Contoh makanan yang menggunakan teknik ini antara lain opor ayam, gulai kambing, dan gulai ikan. Kelima, yaitu teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Jadi, sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Kemudian baru memasukkan bahan makanannya. Uap air panas akan mengalir ke seliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizinya juga tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Tapi perlu diperhatikan, air untuk mengukus harus cukup. Jika air kukusan habis, maka makanan yang dikukus akan beraroma hangus. Makanan yang diolah dengan teknik ini ialah seperti puding, bolu, sayuran, ikan, atau ayam. Yang keenam yaitu teknik simmering adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya akan muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Yang terakhir adalah teknik mengetim, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukurannya, di mana salah satu panci ukurannya lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti pada pengolahan nasi tim dan coklat. Jadi ada 7 teknik dalam pengolahan makanan panas basah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Mengolah makanan tanpa bantuan dasar cairan untuk mematangkannya. Ini adalah ciri khas dari teknik ini. Sama sekali tidak menggunakan air tetapi menggunakan minyak sehingga suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Ada beberapa teknik dalam pengolahan makanan panas kering. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan benar-benar terendam, sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan, termasuk daging dan unggas, ikan, sayur-sayuran, serta buah. Perlu diketahui bahwa bahan makanan yang dalam keadaan beku dapat langsung dimasak dengan metode ini. Kemudian akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasa pada bahan makanan karena dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Pada proses pengolahannya, dengan teknik ini kandungan gizi akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Selain itu, biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air, karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkan. Sebagai contoh, produk yang dimasak dengan teknik ini adalah keripik kentang, di mana lebih banyak mengandung vitamin C dibanding kentang rebus. Yang kedua, yaitu teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, ialah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak yang sedikit pada wajan datar. Dalam teknik ini, makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Bahan makanan yang diolah dengan teknik ini antara lain filet ikan, unggas yang lunak dan dipotong tipis, telur mata sapi, dan telur dadar. Pada teknik ini, panas yang didapatkan yaitu dari pemanasan minyak atau lemak.
Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan terlalu matang sehingga kandungan asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan ada atau tetap. Protein sedikit menyusut dan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Teknik yang ketiga yaitu teknik menumis atau salting, yaitu memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, kemudian diaduk-aduk serta ditambahi sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Cairan yang biasa ditambahkan seperti saus, krim, dan sejenisnya, cairan ini biasanya dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Cara masaknya, pertama, panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian tuangkan minyak goreng sedikit, dan panaskan, kemudian baru memasukkan bahan-bahan makanannya. Gunakan wajan yang besar agar potongan bahan makanan saat dimasukkan tidak sesak, sehingga memudahkan saat melakukan tumis dan dapat matang secara merata. Agar lebih sehat, hindari penggunaan lemak jenuh sehingga dapat diganti dengan minyak zaitun atau minyak canola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. Selain itu, penambahan saus dapat digunakan untuk memasak bahan makanan yang mudah lunak dan sayuran yang masih muda. Yang keempat yaitu teknik memanggang atau baking, yaitu mengolah makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Ada 3 metode. Yang pertama, memanggang kering. Memanggang kering yaitu ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry atau roti. Selain itu pula digunakan untuk memasak daging dan ikan. Yang kedua yaitu memanggang dalam oven menambah kelembapan. Teknik ini ketika memanggang bahan makanan dengan cara memasukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven, sehingga menyebabkan kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan akan menambah kualitas makanan. Penerapan teknik ini biasanya dilakukan di berbagai bahan makanan seperti kentang, roti, cake, biskuit, ikan, dan sayuran. Yang ketiga yaitu memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan itu menjadi lebih lambat. Dengan demikian, tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Yang terakhir yaitu teknik membakar atau grilling, merupakan proses pengolahan makanan di atas lempengan besi panas atau di atas teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan yaitu sekitar 292 derajat Celcius. Pada teknik ini perlu diberikan sedikit minyak pada bagian makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Alat yang digunakan juga dapat berupa jeruji panggang, di mana fungsinya jeruji ini sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu juga berfungsi untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan ini yang menjadi ciri khas yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah hasil dari teknik membakar atau grilling. Jadi ada 5 teknik dalam pengolahan makanan panas kering. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video untuk menambah pengetahuan kita tentang teknik dasar pengolahan makanan. Balik lagi di One Day Food. Menu ketiga saya siang hari ini saya akan bahas soal cemilan yang pasti ini teman kalian nonton dan enak banget. Biasanya kalau cemilan yang ada di pasaran kan kayak misalnya nih potato. Dia tawarin dengan rasa yang beragam. Ada rasa barbecue, ada rasanya garlic dan lain sebagainya. Tapi yang menarik perhatian saya soal ini nih,
chips yang katanya rasanya tuh barbecue. Saya pernah baca sebuah artikel kalau barbecue itu adalah teknik memasak. Kok bisa ya barbecue itu jadi rasa barbecue? Bingung kan kalian? Nah, coba kita simak sama-sama informasi yang satu ini. Kalau lagi begadang biasanya paling enak diisi dengan ngobrol sambil membakar jagung, daging atau sosis. Rasanya akan makin nikmat disantap dengan olesan saus barbecue. Banyak orang akhirnya menyebut acara ini sebagai ajakan barbecue. Tapi hal itu sebenarnya bukan barbecue yang sebenarnya. Metode membakar daging di atas arang seperti yang selama ini dilakukan adalah metode grill alias bakar. Dengan metode ini arang akan membakar bahan makanan yang diletakkan di atasnya. Gaya masak ini menggunakan suhu tinggi dan juga waktu yang cepat untuk memasak. Sedangkan teknik barbecue adalah kebalikannya. Barbecue itu menggunakan suhu yang lebih rendah, tapi waktu memasaknya sangat lama. Metode barbecue ini tidak bisa dilakukan dalam hitungan 1-2 jam saja. Dalam pembuatan barbecue bisa memakan waktu sampai lebih dari 10 jam. Kalau suhu yang rendah, maka daging yang dipanggang tidak akan gosong. Lapisan luar saja akan membentuk lapisan hitam, tapi itu bukan gosong, melainkan kerak dari bumbu yang terkaramelisasi. Metode tersulit dari pembuatan barbecue adalah menjaga konsistensi panas dalam alat panggangan. Pemasakan barbecue ini dilakukan sejak panas dalam panggangan sudah stabil. Nah, kalau kita bicara soal cara memasak atau teknik pengolah panas kering, itu sebenarnya bukan hanya barbecue saja. Ada grill, ada roasting. Coba kita simak informasi lengkapnya ya. Teknik dasar pengolahan makanan adalah mengolah bahan makanan dengan berbagai macam teknik atau cara. Adapun teknik dasar pengolahan makanan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu teknik pengolahan makan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Teknik pengolahan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Berikut ini adalah beberapa jenis tekniknya selain barbecue. Baking adalah memasak makanan dengan menggunakan panas udara yang mengitarinya. Ini biasanya dilakukan dengan oven. Oven dapat dipanaskan dengan api, aliran listrik, dan gelombang elektromagnetik atau microwave oven. Makanan yang dipanggang dalam oven mendapatkan panas secara tidak langsung dari udara panas yang dialirkan di dalam oven. Baking umumnya digunakan dalam pembuatan roti, cake, pastry, atau tart. Umumnya proses pemanggangan dilakukan dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Roasting. Roasting merupakan teknik pematangan makanan menggunakan lemak atau minyak baik yang terkandung secara alami dalam bahan panggang maupun tidak. Suhu minimal untuk roasting adalah 150 derajat Celcius. Roasting digunakan untuk memanggang bahan pangan berukuran besar atau bulky. Sedangkan grilling dikerjakan di atas grill yang diletakkan di atas sumber panas. Dapat berupa arang, elemen listrik, atau elemen yang dipanaskan dengan gas. Temperatur pengolahan diatur dengan cara menggerakkan makanan ke tempat yang lebih panas atau lebih dingin dari alat itu. Bahan makanan yang cocok dengan teknik grilling adalah daging, ikan, atau ayam. Kisaran suhunya adalah 130 sampai dengan 170 derajat Celcius atau tergantung pada bahan pangan atau tingkat kematangan yang diharapkan. Terakhir ada pan broiling atau proses memasak dengan pancaran panas tinggi. Biasanya digunakan untuk daging lunak seperti ayam, ikan, dan beberapa masakan sayuran. Oke, bagaimana tayangan tadi? Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Pada umumnya, cara mengolah bahan makanan banyak caranya, seperti juga ada teknik mengasap, menyangrai, atau lainnya. Perbedaan-perbedaan ini biasanya karena faktor-faktor yaitu sosial, ekonomi, agama, agrikultur, estetika, atau yang lainnya. Oke, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, teknik dasar pengolahan bahan pangan atau makanan dibedakan menjadi 2, yaitu panas basah dan panas kering.
Selanjutnya, teknik panas basa terdiri dari 7 teknik. Yang pertama, merebus cairan sebanyak bahan pangan atau poaching, merebus dengan cairan sedikit atau braising, menyetup, menggulai, simmering, mengukus, dan mengetim. Sedangkan dalam teknik panas kering ada 5 teknik, yaitu yang pertama, menggoreng dengan minyak banyak, menggoreng dengan minyak sedikit, menumis, memanggang, dan juga membakar. Selanjutnya, kita akan masuk ke tugas individu. Tugas individu ini akan disajikan beberapa video tentang kuliner khas Indonesia. Kemudian, kalian diminta untuk mencari informasi tentang yang pertama, nama dan asal produk kuliner tersebut. Yang kedua, jenis produk olahannya berbentuk apa. Yang ketiga, teknik pengolahannya menggunakan apa. Yang keempat, cara pengolahannya bagaimana. Dan kelima, ungkapkan kesan kalian tentang produk atau kuliner yang ada di video tersebut. Oke, silahkan amati video berikut dengan cermat dan silahkan menjawab pertanyaannya dengan tepat. Selamat mengerjakan.
Apabila kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas ini, silakan bertanya kepada guru prakarya untuk kelas 8A dan B kepada Bu Dominika, untuk kelas 8C dan D kepada Bu Dinda. Untuk pengumpulan tugas, silakan difoto untuk hasil pekerjaannya dan dikirim melalui WA guru pengampu masing-masing. Stay safe, stay home, stay healthy. See you.